Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti SE MSI AK selaku dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Edi Sujane SE AK MSI selaku dosen pembimbing 2, Bapak Dr. Gede Ade Yuniarte SE AK MSI selaku penguji 1, dan Ibu Dr. I Gusti Ayu Purnawati SE AK MSI selaku penguji 2. Pada kesempatan ini, saya, Komang Dandi Andriadi, mahasiswa dari program studi S2 Akuntansi Undiksa, akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan sebagai Mediator Ukuran Perusahaan dan Luas Pengungkapan Emisi Karbon. Studi pada perusahaan publik sektor energi. Baik, untuk efisiensi waktu, langsung saja kita beranjak ke bagian latar belakang dan permasalahan. Climate change atau perubahan iklim kini menjadi salah satu isu utama yang menjadi perhatian berbagai pihak Nah, isu ini dapat mengancam capaian pembangunan berkelanjutan sehingga mendorong kesepakatan global menempatkan climate actions itu nomor 13 sebagai salah satu bagian dari SDGs 2030. Kemudian hasil pertemuan Conference of Party atau yang disingkat dengan COP ke-21 pada tahun 2015 itu menghasilkan yang namanya kesepakatan Paris atau Paris Agreement, yang mana Paris Agreement itu adalah menyepakati pembatasan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industrialisasi. Nah, berikut ditampilkan grafik jumlah atau emisi gas rumah kaca menurut jenis sektornya, yang mana dapat diketahui berdasarkan grafik tersebut bahwa sektor energi, forestry and other land use, dan kebakaran hutan menjadi kontributor emisi gas rumah kaca terbesar selama kurun waktu 2001 sampai dengan 2017. Data ini dihimpun dari website BPS. Tak cukup dari data ini, kemudian berdasarkan data dari Climate Watch, menyatakan bahwa sektor energi merupakan kontributor terbesar emisi gas rumah kaca Data ini dihimpun dari website katadata.com Ini merupakan emisi gas rumah kaca kalau kita berbicara secara global. Nah, kemudian apa itu emisi karbon? Emisi karbon itu merupakan salah satu jenis emisi gas rumah kaca Tadi kita berbicara emisi gas rumah kaca, sekarang kita berbicara tentang emisi karbon. Emisi karbon itu merupakan salah satu jenis dari emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor utama munculnya fenomena pemanasan global. Produksi emisi karbon, khususnya gas karbon dioksida, sering dihubungkan dengan aktivitas industri yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini yang menjadi cikal bakal yang men-trigger munculnya konsep carbon accounting. Lantas, apa itu carbon accounting Carbon accounting itu dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kewajiban perusahaan untuk melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan emisi karbon. Nah, kemudian hasil studi dari Carbon Tracker dan Climate Accounting Project atau yang disingkat dengan CAP, itu menyatakan perusahaan penghasil emisi karbon terbesar itu tidak mengungkap resiko yang terhubung dengan perubahan iklim, sehingga mengurangi kemungkinan target emisi global terpenuhi Nah, studi tersebut dilakukan pada laporan yang dipublikasikan oleh 107 perusahaan terdaftar Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan lebih dari 70% perusahaan itu tidak mencerminkan resiko penuh akibat perubahan iklim dalam akun 2020 mereka. Nah, ini dikutip dari situs insightcontent.co.id. Dan ini menjadi permasalahan utama, isu utama dan fenomena utama kenapa saya mengangkat luas pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini. Lantas, apa solusi yang dapat diberikan?
yaitu dengan cara membangun sebuah model riset yang dapat meningkatkan luas pengungkapan emisi karbon perusahaan. Nah, model ini dibangun berdasarkan teori dan beberapa hasil studi empiris terdahulu. Model tertampil di slide dan akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian kerangka berpikir. Kemudian motivasi penelitian. Ada 3 motivasi. Yang pertama untuk membangun dan menguji sebuah model baru yang didasarkan pada teori dan hasil studi empiris terdahulu. Kemudian yang kedua, adanya temuan bahwa sektor energi sebagai kontributor terbesar penyumbang emisi gas rumah kaca secara global. Kemudian yang ketiga, adanya kesenjangan penelitian atau research gap atas kajian empiris yang mengangkat topik pengungkapan emisi karbon. Kemudian ada 7 rumusan masalah sebagaimana tertampil di slide. Kemudian ada 7 tujuan penelitian yang dirujuk melalui rumusan masalah sebagaimana tertampil di slide. Kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian. Ada 3 manfaat. Ditinjau dari segi aspek teoritis, dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, kemudian memperoleh kajian empiris yang lebih kuat, dan menjawab kesenjangan penelitian atau research gap. Dari sisi aspek praktisnya ya, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam membuat keputusan-keputusan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon. Kemudian dari sisi aspek kebijakan ya, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan yang men-trigger perusahaan di Indonesia untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Kemudian kita beranjak ke section landasan teori ya. Ada 2 teori yang saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah teori legitimasi. Di Odofonan tahun 2002 itu menyatakan bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Dan teori legitimasi merupakan teori yang paling banyak dibahas untuk menjelaskan fenomena yang berhubungan tentang pengungkapan sosial dan lingkungan sukarela. Nah, teori legitimasi secara esensial dapat tersaji pada grafik pada slide yang sudah ditampilkan di slide ya. Kemudian lanjut ke teori selanjutnya adalah teori stakeholder. Teori stakeholder itu merupakan teori yang menekankan pada interkoneksi antara bisnis dengan pelanggan, pemasok, karyawan, investor, komunitas, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Teori tersebut menyatakan bahwa perusahaan harus menciptakan value atau nilai dan manfaat bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholder, bukan hanya untuk pemegang saham atau shareholder. Kemudian lanjut ke kajian konseptual variabel penelitian. Pada penelitian ini mengangkat 4 variabel. Yang pertama itu pengungkapan emisi karbon yang merupakan substansi dari akuntansi karbon ya. Kemudian ukuran perusahaan, kemudian kinerja keuangan, dan yang terakhir adalah kinerja lingkungan. Apa itu akuntansi karbon ya? Akuntansi karbon itu didefinisikan sebagai proses pengukuran emisi karbon yang dihasilkan perusahaan dan juga sebagai penentuan target pengurangan emisi ya. Nah, melalui akuntansi karbon ini, tiap industri dapat mengukur emisi karbon yang dihasilkan, kemudian membuat berbagai strategi untuk menguranginya, mencatat serta melaporkannya kepada para stakeholder. Kemudian lanjut ke ukuran perusahaan. Apa itu ukuran perusahaan? Ukuran perusahaan itu dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan, yang mana ukuran perusahaan ini dapat diukur melalui total aset maupun total penjualan. Kemudian lanjut ke kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, yang mana kinerja keuangan ini dapat kita lihat berdasarkan laporan keuangan dievaluasi dengan berbagai rasio-rasio keuangan. Salah satunya adalah rasio profitabilitas. Kemudian kinerja keuangan, kemudian kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan itu merupakan sesuatu pencapaian perusahaan dalam menangani masalah lingkungan. Nah, kinerja lingkungan ini dapat dilihat berdasarkan peringkat proper yang diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kemudian lanjut ke bagian kerangka berpikir. Nah, pada penelitian ini ada mengangkat 3 jenis variabel yang berbeda. Variabel dependen, yaitu adalah pengungkapan emisi karbon. Kemudian variabel independen, itu adalah ukuran perusahaan. Dan variabel intervening, yaitu kinerja keuangan dan kinerja lingkungan.
Adapun rumusan hipotesis pada penelitian ini ada 7 sebagaimana tertampil di slide. Kemudian beranjak ke section metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif yang didukung dengan data-data sekunder melalui studi dokumentasi. Ya. Berdasarkan jenis investigasinya, penelitian ini tergolong sebagai studi kausal ya, atau causal study. Sehingga rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif kausal. Kemudian lanjut ke bagian populasi dan sampel ya. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia sektor energi. Kemudian sampel dipilih dengan menggunakan teknik non-probability sampling ya, yaitu purposive sampling dengan kriteria yang tercantum di slide ya. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, berdasarkan hasil seleksi sampel diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 28 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada sektor energi. Kemudian lanjut pada definisi operasional variabel penelitian ya. Ada 4 jenis variabel. Yang pertama adalah pengungkapan emisi karbon. Yang mana pada variabel ini menggunakan proxy atau pengukuran yang diprakarsai oleh penelitian Choi et al. Pada tahun 2013 ya. Beliau itu mengembangkan sebuah instrumen yang instrumen tersebut mengukur seberapa luas pengungkapan emisi karbon yang dapat digunakan dengan cara memberikan skor pada masing-masing item dengan skala dikotomi. Kemudian lanjut ke bagian ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan pada penelitian ini diproyeksikan dengan logaritma natural ya, ln dari total aset perusahaan. Kemudian kinerja keuangan. Kinerja keuangan pada penelitian ini diproyeksikan dengan rasio profitabilitas, yaitu adalah ROE, return on equity, yaitu rasio antara net income dengan total equity. Kemudian kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan pada penelitian ini menggunakan proxy peringkat proper yang diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya Republik Indonesia yang sebagaimana terdiri atas 5 warna atau 5 peringkat. Kemudian lanjut ke bagian metode pengumpulan data. Ada 2 jenis metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi itu dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari publikasi laporan tahunan, annual report, laporan keuangan, financial report, dan laporan keberlanjutan atau sustainability report, serta data-data penunjang lainnya ya. Kemudian studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui buku teks, artikel ilmiah yang dipublikasikan baik itu pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, kemudian pada publikasi proceeding serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan data penelitiannya. Kemudian metode analisis data. Penelitian ini menggunakan data panel yang selanjutnya dianalisis dengan metode pair analysis multiple mediation model, yang mana metode ini menurut Ghazali itu merupakan analisis jalur dengan menggunakan lebih dari satu variabel intervening ya. Nanti pengolahan data dilakukan dengan berbantuan software Microsoft Excel ya versi 365 dan Stata versi 12. Adapun langkah-langkah dalam metode analisis data pada penelitian itu yang pertama persiapan pengolahan data. Kemudian setelah data siap dilakukan uji statistik deskriptif. Kemudian dilakukan uji korelasi ya. Kemudian dilakukan uji regresi, kemudian dilakukan uji pengaruh langsung dan tidak langsung. Kemudian dilakukan uji kelayakan data, uji asumsi klasik. Ada 4 uji asumsi klasik yang akan digunakan, yaitu normalitas, multikoliniaritas, heteroklitas, dan autokorelasi. Kemudian setelah data melalui uji kelayakan data, maka dilanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji model yang paling sesuai. Ada 3 jenis model, yaitu fixed effect, random effect, dan common effect, yang mana nanti akan dipilih berdasarkan apa hasil statistiknya yang diperoleh. Kemudian ini merupakan jadwal penelitian yang akan saya akan lakukan selama 6 bulan ke depan ya. Baik, demikian presentasi dari proposal tesis saya. Manakala ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Santi. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.